Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam bersama Penatua Ernie Rospel. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya, penyertaannya sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita melepas lelah dari aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita menyediakan waktu kita untuk merenung bagian firman Tuhan. Pada malam hari ini, bagian dari Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat 1-10, di bawah judul, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, menjadi bahan renungan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian itu, dan saat ini saya memilih ayat 7 dan 9, yang demikian bunyinya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Diberkatilah setiap orang yang memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan pada malam hari ini, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati dan tulus mengasihi sesama. Dengan ilham roh, Lukas memilih peristiwa di Kapernaum tentang apa yang dilakukan oleh seorang perwira menjadi bagian dari Injil yang dia tulis. Kisah ini terjadi di Kapernaum, sebuah kota yang berada di sebelah utara Danau Galilea. Lukas menuturkan perwira ini tidak disebutkan siapa namanya. Tetapi Lukas dapat menggambarkan dengan luar biasa bagaimana karakternya, bagaimana hal-hal terpuji yang dia lakukan. Saya mengatakan bahwa perwira ini adalah satu-satunya laki-laki dalam perjanjian baru yang mendapat pujian langsung dari Yesus. Yesus katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Satu pernyataan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar banyak hal dari perwira ini. Teladan-teladan iman yang dia miliki itu dapat kita ambil menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita lihat beberapa bagian dari perwira ini. Sekalipun ia seorang perwira tinggi, memiliki status sosial yang bagus, memiliki kedudukan yang baik, namun dia memiliki satu empati yang luar biasa kepada orang yang ada di bawahnya. Dikatakan dengan jelas bahwa ia menghargai hambanya. Ini satu pernyataan yang jujur dari Lukas. Dia menggambarkan pribadi perwira ini sangat luar biasa. Begitu juga bagaimana kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Teladan berikutnya adalah dia seorang asing, tetapi dia memperhatikan keadaan orang Yahudi yang sebenarnya adalah sebagai bangsa jajahan. Dia peduli dengan keadaan rumah ibadah orang Yahudi. Sinagog yang ada di Kapernaum mendapat sokongan dana dari perwira ini. Ini dinyatakan langsung oleh tua-tua Yahudi. Bagaimana mereka berkata kepada Yesus, "Dia layak engkau tolong karena dia banyak berkorban untuk pembangunan rumah ibadah kita." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa orang asing tetapi memperhatikan kebutuhan umat yang lain. Lukas tidak menulis
Apakah dia seorang proselit? Proselit artinya orang yang dengan sukarela menjadi pemeluk agama Yahudi. Tetapi dia memiliki satu hal yang dapat dia kerjakan untuk menyokong agama Yahudi. Boleh jadi dia percaya bahwa dari agama Yahudilah datang keselamatan. Perwira ini orang asing. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita punya hati untuk memperhatikan rumah ibadah kita? Mari kita memiliki hati seperti perwira ini. Mau berkorban untuk tempat ibadah di mana kita ada. Bagian yang berikutnya, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana iman yang dimiliki oleh perwira ini. Dia seorang yang rendah hati. Ia menyadari betapa mulianya Yesus, betapa tidak setaranya Yesus dengan dirinya, sehingga ia menganggap dirinya tidak layak untuk Yesus datang kepadanya. Ia menyadari akan keberdosaannya di hadapan Yesus. Hal ini membuat Yesus kagum akan dirinya. Yesus memuji karakter perwira ini. Berikutnya, sekalipun ia bukan bangsa Israel, tetapi ia percaya kepada Yesus. Segala hal yang ia rekam tentang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di Israel membangkitkan imannya. Ia sadar ketika berhadapan dengan keadaan hambanya yang sakit keras, dia percaya bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan pertolongan ini. Sehingga ketika Yesus masuk Kapernaum, dia bertindak untuk mengutus orang Yahudi memanggil Yesus bisa menolong hambanya yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus tahu seperti apa yang dilakukan oleh perwira ini tentang kepeduliannya kepada hambanya, Yesus tidak berkomentar. Yesus tidak berkomentar ketika perwira ini dikatakan peduli dengan pembangunan bait Allah. Tetapi Yesus komen dan menyatakan kekagumannya ketika perwira ini melewati sahabat-sahabatnya berkatakan, jangan bersusah-susah, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus merespon pernyataan perwira ini. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apakah yang dilihat perwira ini dari Yesus? Dengan mata imannya, dia melihat Yesus sebagai jenderal agung kerajaan Allah yang berkuasa mutlak atas segala penyakit hidup dan mati. Ia percaya apapun yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Kehidupan dan pelayanan Yesus terekam dengan baik dalam ingatan sang perwira. Ia menghormati siapa Yesus. Ini teladan bagi kita untuk punya iman yang hidup, yang memandang akan keilahian Yesus, sehingga betul-betul kita punya pengharapan akan dirinya. Teladan berikutnya, perwira ini memiliki ketulusan dalam mengasihi sesama. Pangkat dan kedudukan tidak menjadi penghalang baginya dalam bertindak. Iman dan ketulusan kasihnya mendatangkan mujizat. Karakter rendah hati mendapat pujian dari Tuhan. Biarlah kita memiliki hati seperti hati perwira. Biarlah kita memiliki ketulusan seperti ketulusan perwira ini. Biarlah kita belajar dari imannya dan tindakannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami
untuk Tuhan sentuh dan Tuhan peluk melewati firman-Mu. Biarlah itu menguatkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa penuh atas diri kami. Latihlah kami untuk senantiasa taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu tinggal dalam hati kami. Bekerjalah Engkau Roh Kudus. Biarlah hidup kami senantiasa ada bersama Allah Immanuel. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami berdoa.